Puji Tuhan. Kita lanjut dengan pembacaan kita pasal 9. Bagaimana jemaat di Korintus telah kemarin kita melihat bertumbuh menjadi dewasa dan mereka belajar untuk memberi dengan sukacita. Pasal 9. Kedewasaan jemaat Korintus adalah dapat belajar memberi dengan sukacita. Sebab ayat 7, ketika mereka memberi dengan sukacita, Allah mengasihi orang itu. Ketika belajar memberi dengan sukacita, maka tidak menjadi sebuah paksaan. Maka Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia hanya karena belajar memberi. Kelihatannya hanya sekedar, ya apa sih artinya memberi? Tetapi kita tidak menyadari bahwa Allah meletakkan kriteria memberi itu dengan kedewasaan, supaya kamu, ayat 8, senantiasa berkecukupan. Banyak ketika seorang belajar memberi, dia malah hidup dalam segala kecukupan, malah berkelebihan yang tidak dimengerti oleh kanak-kanak rohani. Sebab kanak-kanak rohani, mereka sangat tahu bagaimana arti menerima. Kalau kemarin menuntut, menerima. Menunjukkan kita masih hidup dalam sifat kanak-kanak kita. Kita masih bercakap dengan sikap anak-anak. Sebab jemaat yang dewasa, mari kita belajar, bukan jemaat yang menuntut, bukan, tetapi jemaat yang memberi. Amin. Belajar untuk itu, menunjukkan dewasa apa enggak kita. Kalimat-kalimat tuntutan itu dengan sangat menunjukkan bahwa kita masih kanak-kanak. Kok gak begini, kok gak begini, kok gak begini, kok gak begini. Itu sifat kanak-kanak. Wajar untuk anak-anak yang datang lari-lari makan atau lapar. Kalimat-kalimat seperti itu begitu mudah diucapkan, dan dia nggak mau tahu apakah di rumah ada makanan atau tidak, apakah di rumah ada baju hangat atau tidak, apakah di rumah ada uang atau tidak. Sifat kanak-kanak hanya tahu meminta. Ayat 10 berbicara tentang Ia yang menyediakan benih. Digambarkan tentang seorang penabur. Kemarin kita sudah cukup banyak membicarakan hal ini. Tetapi yang ingin dilihat Allah, ayat 10,
ada benih yang bertumbuh. Sebab benih yang bertumbuh itu akan berlipat ganda, akan membuahkan buah-buah kebenaran. Yang membangkitkan syukur kepada Allah. Dan merupakan kesempatan untuk kita dapat berbuah lebat. Target akhir zaman adalah bukan cuma sekedar berbuah. Yohanes 15 berkata, ayat yang kedua, berbuah semakin lebat. Amin. Kalau cuma berbuah, itu bukan target Allah. Tapi yang ditargetkan oleh Allah, engkau dibersihkan supaya berbuah lebat. Amin. Itu adalah model gereja yang cantik dengan ukuran Allah. Amin. Masih ingat Kidung Pansal yang ke-6 berkata, semuanya beranak kembar, yang tak beranak tak ada. Ada target yang ditetapkan Allah. Bukan cuma sekedar beranak, tapi kata firman Allah, beranak kembar. Kalau sudah ditulis beranak kembar, maka kita sangat tahu kembar itu lebih dari satu. Yang ada sekarang boro-boro kembar satu saja gak ada. Berbuah kembar, berbuah lipat ganda, itu target ayat yang ke-10. Ia menyediakan benih bagi penabur, ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Pasal 9 ayat 10 dalam 2 Korintus tadi. Ada buah yang berlipat ganda, bukan cuma sekedar berbuah. Pohon ara itu tidak memberikan sebutir buah. Di siang hari panas terik jam 12, Yesus mencoba mencari buah dari pohon ara itu. Ia berputar pohon, ia mencoba mencari. Mungkin saja dia mencoba untuk menggoyangkan pohon itu. Biasanya buah yang sudah matang itu akan jatuh. Jangankan beranak kembar, berbuah saja kita tidak. Allah ingin kita bukan cuma sekedar menjadi gereja yang tahu baca Alkitab, tapi menjadi jemaat yang bukan cuma baca, tetapi juga berbuah lebat. Ayo saudara, bukan waktunya lagi kita mandul hari ini. Bukan waktunya lagi kita tidak memberikan apa yang berkenan kepada Allah. Aku memberikan benih, dan benih yang dilipat gandakan. Kalau kita cukup dengan kata yang penting sudah ada kok anak,
biarilah mau laki kek, mau perempuan kek. Tapi betapa bangga ketika dalam keluarga itu lengkap dengan anak-anak yang menjadi kebanggaan kita. Ini adalah ukuran yang Allah ingin temukan dalam gereja yang dewasa. Tidak ada anak yang melahirkan, tapi seorang yang sudah akhir baliklah yang sanggup melahirkan. Ibrani berkata, ditinjau dari waktunya, kamu sudah layak menjadi pengajar, menjadi guru. Tapi sekarang susulah makanan. Boleh kita baca dalam Ibrani. Pasal yang kelima ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi sekarang kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, karena ia anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Sudah mampukah kita memilah yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Allah? Sedih kalau saya baca SMS yang berkata, Ibu Gembala, maaf, saya tidak berani angkat telepon Ibu Gembala sebab saya sedang berada di jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sedih. Berarti dia tahu yang berkenan, tapi dia lakukan yang tidak berkenan. Koma, karena saya takut. Sedih. Tahu tapi tidak melakukan. Roh berkata, itu dosa kami. Orang yang dewasa tahu kok mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Tahu. Tapi Paulus berkata, manusia lamanya tidak mampu melakukan apa yang berkenan, apa yang baik, apa yang diberkati Allah. Sebaliknya, masih berkancang, begitu kalimat yang dipakai, dengan perkara-perkara yang dibenci Allah. Tahu melakukan yang baik, tahu ini yang baik, ini yang baik. Tapi ada sifat manusia yang dengan kalimat itulah kelemahan saya, kita tidak lakukan yang baik. Manusia dewasa bukan cuma sekedar tahu, tapi dia juga melakukan. Bukan cuma sekedar tahu. Orang Farisi tahu, tapi di dalam Matius 23 kamu tidak melakukannya. Itu yang disebut dengan kata munafik. Sudah bukan waktunya kita
kita cuma bisa baca Alkitab, tapi Allah ingin setiap kita memberikan buah yang kembar, buah yang berkenan kepada Allah. Tunjukkan kedewasaan kita bahwa kita mampu melahirkan. Tunjukkan. Tahun demi tahun, tinggal tunggu berapa hitungan tahun-tahun kita. Dan apakah kita mempergunakan tahun-tahun pengiringan kita adalah kesempatan-kesempatan berbuah. Kalau belum, mari kita perbaiki. Kalau belum, mari kita perbaiki. Coba kita lanjutkan di Ibrani pasal 5 tadi. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran kebenaran. Sebab ia anak kecil yang masih kepengen bubur, terus bubur. 20 tahun umurnya bubur makanannya. Makanan keras adalah untuk orang dewasa, hingga ia terlatih dan membedakan yang baik dan yang jahat. Allah tidak menuntut banyak, sesuai dengan kita aja, sesuai dengan kita. Allah tidak menuntut seorang anak kecil harus melahirkan, tidak. Ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah akil balik, maka dia sudah mampu melahirkan anak-anak. Untuk belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan dewasa. Bukan cuma berpikir dewasa, tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan dewasa. Ada yang Allah inginkan dari kita. Betapa bangga kalau gereja Tuhan mempunyai tangan-tangan dengan karya-karyanya memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Sangat ingin. Mana kata Tuhan? Mana? Mencari mana yang berkenan kepada Tuhan. Lazarus mati ketika dia cuma bangun dari tidur sejenaknya, dibangkitkan, tapi cuma duduk menemani Yesus makan, istilahnya begitu. Barangkali ada orang bangunkan dia, ada tamu kok kamu malah duduk di situ. Mungkin dengan perasaan yang segan dia bangun dan dia mulai ikuti kata-kata tadi, tapi tidak dengan sepenuh hati pasti. Belajar, saudara, kita mempunyai tangan-tangan rohani yang bisa membawa makanan-makanan yang berkenan kepada Allah. Ini Tuhan yang berkenan kepada yang ku gemari, yang akan ku makan, lalu aku memberkati engkau. Allah juga kepengen menerima pemberian kita. Allah bukan cuma sekedar dengan satu sisi, tapi dapat menerima pemberian kita. Allah bukan cuma sekedar ingin melihat banyak, cuma datang pergi. Besok boleh datang, boleh tidak datang. Tidak ada sebuah tuntutan. Tapi Allah ingin kita mempunyai satu sikap hidup dengan kedewasaan jemaat Korintus yang kemarin kita sudah belajar, dalam keadaan yang begitu miskin. Mereka berupaya untuk memberi dalam pelayanan
Jadi tidak tunggu kaya dulu baru bisa memberi. Tapi kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Maka jemaat Korintus adalah jemaat yang memberi. Memberi. Kalau kaya memberi itu gak masalah. Dia berikan 1, dia masih punya 9. Tapi kalau cuma 1, lalu semua diberikan, itu baru luar biasa. Amin. Cuma ini, tapi yang ini dia berikan. Amsal yang ke-10. Ayat 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain, tapi kami berharap supaya imanmu makin bertumbuh. Kami akan mendapat penghormatan lebih besar dari antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kamu. Paulus mengajak jemaat yang ikut serta dengan dia menjadi jemaat yang imanmu makin bertumbuh. Tidak ada batasannya, makin bertumbuh. Kalau tidak memberikan, kalau untuk bulan serai sudah nambahnya 10 aja. Tidak ada batasan, makin bertumbuh. Ayat 16. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil yang dicapai. Tetapi ayat 17, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Barang siapa bermegah, dia tidak bermegah karena aku bisa, karena aku mampu, tetapi ia bermegah di dalam Tuhan. Dan kalau ini ada, betapa cemburu hati Allah ketika kita tidak melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Betapa cemburu hati Allah. Pasal yang 11. Pasal yang 11. Paulus belajar tidak hidup untuk mementingkan diri sendiri. Kalau berbuah itu salah satu kriteria kedewasaan. Dan kalau dikatakan lanjutannya, maka Paulus berbicara tentang bukan dari dunia, itu dari dunia, menjadi hidup yang berkenan. Menjadi dewasa, jemaat yang menjadi dewasa. Amin. 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 Belajar, saudara, ayo belajar. Kita belajar menjadi jemaat yang makin dewasa. Ibrani tadi berkata, kalau ditinjau lamanya, kalau ditinjau waktunya kamu, kalau ditinjau berapa tahunmu, kamu wajar dan sudah wajib. Tapi yang kenyataan hari ini, banyak jemaat Tuhan yang cuma bisa menuntut, tapi tidak bisa memberi kewajibannya. Kita minta Tuhan tolong. Hana masuk ke dalam bait Allah, berlari dia, duduk di dalam bait Allah berjam-jam, mulut komat kami gak kedengaran ngomong apa. Imam Eli bolak-balik longok masih ada. Lihat lagi masih di situ. Lihat lagi masih di situ.
ngomong apa ya dia ya? Dibangunkan oleh malaikat. Ayo jalan. Aduh, nanti dulu, ada yang ketinggalan. Allah tidak minta banyak. Yang bisa kita lakukan, yang gak bisa jangan, saudara. Tapi yang bisa kita lakukan, lakukan itu. Allah tidak minta lebih, tidak. Ketika keluarga kita menuntut lebih dari yang biasa kita dapati, memang kita mendengar kalimat berikut dari istri, dari ibu. Tapi kalau memang gak ada ya sudahlah Pak. Sebagai bapak, kalimat itu bukan meredakan. Kalau bapak yang apa ya? Kalimat itu bukan kalimat perkecualian. Ya sudahlah, kalau gak ada gak apa-apa. Tapi satu kalimat menantang. Kalau ditinjau dengan doa, saya memang gak ada. Tapi ketika bapak itu berpikir, benar apa yang tadi dikatakan istri, ada yang harus kita tambahkan dalam perlengkapan kita. Apa ya? Mulai kita tuliskan. Bukan cuma sekedar berbuah, tapi akhir zaman yang dituntut adalah berbuah lebat. Dan kata berbuah lebat itu anak kembaran semua. Pasal yang ke-11, pasal yang ke-11. Ayat yang kedua, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ada kerinduan Allah persiapkan kita sebagai perawan suci yang dibawa kepada Kristus. Allah persiapkan kita, dikasih tahu ini loh maunya Tuhan. Ini tiap hari sepertinya kita ditunjukkan apa kemauan Tuhan. Yang ingin Allah lihat saudara dan saya tampil menjadi wanita-wanita yang produktif, yang menghasilkan buah yang kembar, melimpah. Kalau belum, jangan salahkan Allah kalau tidak memilih kita. Kalau belum, Allah harus kutuk itu pohon ara. Kalau belum, Allah harus berkata, Yesus berkata, mulai sekarang apa? Kamu gak berbuah. Mulai sekarang kamu gak berbuah. 3 hari kemudian murid-murid lewat dan mendapati pohon ara itu sampai ke akar. Bukan cuma sekedar kering, tapi sampai ke akar. Supaya kita tidak kerja 2 kali, hasilkan buah. Supaya nggak kerja 2 kali, saudara, hasilkan buah. Amen. Dengan kembaran-kembarannya. Hasilkan buah dengan kembaran-kembarannya. Dan Allah akan lihat. Lalu katanya, berbahagialah engkau, hamba yang baik dan setia. Amen. Berbahagia engkau. Kiranya Tuhan berkati.